Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat cemilan yang super simple, tapi juga bisa jadi ide jualan kamu. Cemilan ini super simple karena nggak pakai ngulen, nggak pakai mixer, dan nggak pakai oven. Resepnya juga sangat ekonomis karena tidak menggunakan telur dan hanya dari seperempat tepung terigu aja, atau 250 gram bisa jadi sekitar 19 buah. Dengan topping coklat seperti ini, lalu kita beri tusukan sate agar lebih mudah untuk memakannya. Jadi semakin menarik ya, terutama untuk anak-anak. Apa teman-teman bisa tebak ini apa? Ya benar, ini adalah donat. Tapi donatnya aku bentuk kepang seperti ini. Selain bentuknya yang unik, rasanya juga enak banget. Walaupun gak pakai telur, tapi hasilnya tetap empuk seperti ini. Yuk sekarang kita lihat gimana cara membuatnya. Pertama, kita siapkan wajan untuk melelehkan margarin. Ini aku pakai margarinnya sekitar 35 gram. Setelah itu, siapkan wadah. Dan dalam wadah ini akan aku beri susu cair sebanyak 180 ml. Kamu juga bisa menggunakan susu bubuk lalu larutkan dengan air hingga volumenya sama dengan susu yang aku gunakan. Lalu tambahkan 30 gram gula atau setara dengan 2 sendok makan dan tambahkan dengan lelehan margarin yang masih panas ini. Dan ini larutan susunya akan lebih panas sedikit ya dari sebelumnya. Setelah margarinnya masuk semua, bisa kita aduk rata hingga gulanya tercampur. Setelah gulanya tercampur rata dan suhu si larutannya ini suam-suam kuku, bisa kita tambahkan 1 sendok makan ragi instan. Setelah raginya tercampur rata, bisa kita sisihkan sebentar, lalu akan aku campurkan ini tepung terigu dengan seperempat sendok teh garam. Tepung terigunya aku menggunakan sebanyak 250 gram yang aku campur antara protein tinggi dan protein sedang. Protein tingginya sebanyak 220 gram, protein sedangnya sebanyak 30 gram. Tapi kalau teman-teman mau pakai protein tinggi aja bisa banget atau protein sedang aja bisa banget juga. Tapi nanti hasil akhirnya akan sedikit berbeda di tekstur aja. Untuk yang menggunakan tepung terigu berprotein tinggi secara full ya keseluruhan, nanti hasil teksturnya akan lebih elastis. Bahan-bahan tadi kita campur rata seperti ini hingga nanti permukaan adonannya lebih halus ya. Kalau teman-teman ingin mencampurnya dengan tangan boleh banget ya, ini aku pakai spatula aja biar lebih praktis. Dan kira-kira seperti ini cukup lalu bisa kita proofing sampai mengembang 2 kali lipat. Dan ini sudah mengembang 2 kali lipat, bisa kita kempiskan adonannya. Untuk waktunya sendiri bisa teman-teman sesuaikan ya, kira-kira itu sekitar 45-60 menit. Setelah itu aku siapkan alas anti lengket, ini aku beri tepung terigu lagi biar nggak lengket. Dan ini adonannya kita uleni sebentar hingga permukaan adonannya lebih halus lagi. Cukup kita uleni sekitar 5 menit aja, ini sudah selesai, langsung aja kita bagi-bagi per porsi. Setiap porsinya itu beratnya kira-kira 25 gram. Dan ini biar hasilnya rata semua bisa ditimbang. Setelah itu adonannya kita rounding atau kita bulat-bulatkan seperti ini. Dan ini aku diamkan dulu 10 menit agar adonannya lebih rileks. Setelah itu bisa kita bentuk. Ambil satu adonan lalu kita buat memanjang seperti ini. Setelah itu lipat jadi 2 sama panjang dan kita pilin seperti ini. Dan kira-kira hasilnya seperti ini ya, seperti kepangan. Dan adonan yang sudah dibentuk ini akan aku taruh di atas loyang yang sudah aku beri taburan terigu sebelumnya biar nggak lengket. Dan untuk satu resep ini aku bisa mendapatkan sekitar 19 buah adonan donat. Setelah semuanya selesai dibentuk, bisa kita diamkan dulu selama 30 menit hingga mengembang kembali. Setelah 30 menit adonannya akan mengembang, lalu bisa kita siapkan minyak. Ini aku panaskan dulu minyaknya sebentar, jika sudah panas bisa kita masukkan adonannya. Masak adonannya dengan api kecil aja biar matangnya merata sampai dalam ya. Gunakan minyak yang banyak agar adonannya bisa ngambang kayak gini ya, jadi tidak menempel langsung dengan permukaan wajan. Karena kalau menempel dengan wajan, takutnya permukaan donat kita akan cepat gosong.
Setelah itu, jika permukaan sebelahnya sudah mulai kecoklatan, bisa kita balik dan masak bagian berikutnya. Cukup goreng masing-masing bagian sekitar 1 kali balik aja, jadi tidak banyak minyak yang menyerap. Setelah dua sisinya kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Atur donatnya berdiri seperti ini, agar minyak yang menyerap pada dalam donat akan luruh ke bawah. Dan kita bisa melanjutkan menggoreng donat-donat ini hingga adonannya semuanya habis. Dan ini donat-donatnya sudah aku goreng semua. Kita dinginkan sebentar dan ini akan aku lelehkan coklat sebanyak 150 gram yang nantinya akan digunakan sebagai topping. Dan biar lebih menarik dan lebih mudah untuk memakan donat ini, bisa kita tusuk-tusuk donatnya dengan tusukan sate seperti ini ya. Yuk sekarang kita cek juga coklatnya. Jika coklatnya sudah meleleh sempurna seperti ini siap digunakan. Kita bisa hias donatnya dengan lelehan coklat sesuai dengan selera ya. Kalau aku cukup sebagian aja nih, sekitar setengah bagian donat aku biarkan dalam bentuk tidak tercover dengan coklat. Tapi ini opsional aja, bisa teman-teman hias donat ini sesuai dengan selera teman-teman masing-masing ya. Setelah coklatnya setengah set seperti ini, bisa kita beri sprinkle lagi sesuai dengan selera. Setelah itu, bisa kita biarkan kembali hingga benar-benar set coklatnya. Dan kebetulan aku masih punya sisa coklat lelehnya, jadi setelah benar-benar set bisa kita tambahkan coklat leleh seperti ini ya. Dan kira-kira seperti ini hasil akhirnya, jadi menarik banget ya donatnya. Dan ini dia donat kepang balut coklat sudah siap untuk disajikan. Dan jika coklatnya ini sudah benar-benar set, sudah tidak lengket lagi, donatnya bisa langsung kita packing. Ini aku menggunakan plastik PP ukuran 8 x 12 cm, lalu bisa kita ikat dengan pita kawat seperti ini. Dan seperti ini hasilnya, jadi siap untuk teman-teman jual. Setelah aku hitung-hitung untuk harga jualnya sendiri itu sekitar 2 ribuan aja per satu tusuk donat kepang ini. Untuk teman-teman yang ingin tahu gimana cara menghitungnya, ada di kolom deskripsi ya. Teman-teman juga sebelumnya harus sesuaikan lagi harga bahan bakunya dengan harga bahan yang teman-teman beli di daerah teman-teman ya. Jangan lupa tambahkan juga modal gas serta tenaga. Dan ini hasilnya enak banget walaupun gak pakai telur tapi tetap empuk banget kayak gini. Untuk daya simpannya sendiri ini bisa bertahan hingga 3 hari ya. Kalau teman-teman suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.